Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Misbahul Munir MPD selaku dosen mata kuliah kajian kurikulum SD. Yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman dari mahasiswa kelas 5 PGSDA 7 Unisme Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Siti Nur Saada. Yang kedua, Wulandari Iftitahatul. Yang ketiga, Yunita Khairul Fitriah. Selanjutnya, mari kita buka perkuliahan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk penyampaian materi dari kelompok 3. Yang pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai pengertian kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Latin, curriculum, yang berarti bahan pengajaran. Ada juga yang mengatakan bahwa kurikulum berasal dari bahasa Prancis atau courir, yang berarti berlari. Menurut Sisdiknas 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi kreativitas pengajar. Pembelajaran yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan mengajar yang mampu memfasilitasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Nah, itu tadi definisi dari kurikulum dan pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wulandari Iftitah. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran. Di sini ciri-ciri model pembelajaran ada 4. 1. Rasional teoritik yang logis dan disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan tercapai. Yang ketiga, yaitu tingkah laku mengajar yang perlu agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya, ada hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, meski perbedaan pada posisi yang berbeda. Artinya, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif, atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu tentang ada beberapa kemungkinan hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran. Di antaranya ada 4 model. Yang pertama model dualistis, kedua model berkaitan, ketiga model konsentris, dan keempat model siklus. Pertama, model dualistis. Di sini kurikulum yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tidak tampak. Begitu juga dengan pembelajaran yang seharusnya dapat dijadikan tolak ukur pencapaian tujuan kurikulum itu tidak terjadi, maka ini akan mempengaruhi satu sama lain secara signifikan. Kelebihan dari kurikulum model ini yaitu
Dengan adanya pemisahan pada model dualistik ini, kurikulum dan pembelajaran dapat lebih leluasa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kedua, model berkaitan. Kurikulum dengan pembelajaran dalam model ini saling berkaitan. Pada model ini ada bagian kurikulum yang menjadi bagian dari pembelajaran. Begitu juga sebaliknya. Dan kelebihan dari model ini yaitu saling berkaitan antara kurikulum dan pembelajaran, dan memandang antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal ini tentu membuat proses pendidikan menjadi selaras, di mana program dan praktek pembelajaran menjadi saling terkait dan mempengaruhi. Selain itu, ada kekurangannya dalam model ini, yaitu dikhawatirkan akan adanya proses pendidikan yang kaku. Artinya, pengembangan kurikulum dan pelaksana pembelajaran dipaksakan untuk selaras sehingga pembuat kurikulum tidak dengan leluasa mengembangkan kurikulumnya. Ketiga, model konsentris. Pada model ini, kurikulum dan pengajaran memiliki hubungan dengan kemungkinan kurikulum bagian dari pengajaran atau pengajaran bagian dari kurikulum. Dan keempat, model siklus. Model ini menggambarkan hubungan timbal balik antara kurikulum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.